di mana kita menghadirkan lagi momen 2000 tahun yang lalu, suatu peristiwa yang sederhana tapi bersejarah, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Marilah kita membuka perayaan ini dengan merenungkan bersama dalam drama Natal, persembahan sekami dan remaja yang akan dipuncaki dengan maklumat Natal. Perayaan Natal selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kita, karena Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Oleh Dia yang lahir di kandang hewan, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru yang memperoleh hidup yang kekal. Logos, Sarge, Egeneto. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Santo Athanasius mengatakan, anak Allah menjadi anak manusia, supaya kita semua anak-anak manusia kelak boleh menjadi anak Allah yang sejati. Itulah misteri Natal, di mana Allah mau menjadi manusia. Allah menjadi sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Dia mau ambil bagian dalam suka dan duka hidup manusia. Dia merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia, supaya kita semua yang jatuh dalam dosa dan kelemahan ambil bagian dalam keselamatan kekal. Dia menjadi saudara dan sahabat bagi setiap manusia. Marilah kita renungkan misteri Natal ini dalam drama yang dipersembahkan oleh remaja Paroki Tata Aran dengan tema dari pesan Natal 2022, Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yesus Kristus datang menjadi manusia untuk berjalan bersama dengan kita. Dengan berjalan bersama, kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat pandemi COVID-19, membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tindak kekerasan, merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi, mempopulerkan budaya jujur di tengah menguritanya tindak kejahatan korupsi, menggemakan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup, dan mengembangkan hidup berpolitik yang beretika menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Berjalan bersama dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Oleh karenanya, semangat itu perlu ditopang dengan sikap saling memahami, menerima, mendengarkan, dan menghargai kawan seperjalanan, yaitu seluruh warga bangsa kita. Kita hilangkan berbagai pikiran negatif dan prasangka buruk. Kita kembangkan budaya hidup damai dan bersaudara. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai ia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuara. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kerendahan hati dan kesiapsediaan Maria adalah teladan sejati tentang sebuah ketaatan dan kesetiaan iman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Keputusan Maria untuk taat telah mendatangkan penebus yang semulia dan seagung Yesus Kristus. Kesetiaan Maria telah menghadirkan keselamatan bagi manusia untuk segala bangsa dan segala zaman. Maria juga adalah contoh bagaimana sukacita iman harus dibagi dengan sesama kita. Maka Maria setelah menerima kabar yang membahagiakan itu, ia pergi berkunjung ke rumah Elisabet saudarinya itu, kendati harus berjalan jauh menuju pegunungan Yehuda. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Elisabet, Elisabet, Maria, Elisabet. Oh Maria, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku
yang maha kuasa, kuduslah namanya. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai mereka orang yang angkuh hatinya. Orang berkuasa diturunkannya dari tata, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Magnificat. Nyanyian pujian Maria menginspirasi tentang sikap yang harus kita laksanakan di hadapan Tuhan, terutama dalam menyambut Natal ini, yaitu kerendahan hati kita kepada Tuhan. Rasa syukur karena segala yang baik telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ia yang telah memilih kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan dicintainya. Ia yang telah memulihkan relasi kita yang telah rusak akibat dosa dan kelemahan kita. Maka kerendahan hati dan siap mendengarkan seperti Maria adalah sikap yang paling tepat dalam menyambut Mesias. Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete, Dominus enim propes. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Allah pasti datang untuk menyelamatkan umat manusia, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Maka tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dengan memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia menyerukan, "Tobatlah! Bertobatlah! Bertobatlah! Sekali bertobatlah! Angkat kaki, tangan buka. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Akan dipikul. Setiap gunung akan diratakan. Yang menekuk
akan diluruskan dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Bertobat berarti kembali memandang kepada Tuhan dalam kerahiman dan belas kasih dan kerahimannya bagi kita manusia yang sering jatuh dalam dosa. Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ungkapan ini menyadarkan kita yang seringkali dengan begitu mudah mempersalahkan Tuhan ketika ada keinginan dan harapan kita yang tidak terpenuhi. Allah rela menjadi manusia supaya kita mempunyai hidup yang sejati. Tuhan Yesus mengalami sebuah peristiwa kelahiran layaknya manusia biasa. Peristiwa kelahirannya sebagai manusia pun begitu luar biasa, di luar jangkauan dan pemikiran manusia. Peristiwa kelahirannya adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria.
adalah satu dari berbagai contoh bahwa setiap orang mempunyai kesetaraan dalam bidang hak dan kewajiban. Oleh karenanya, kita juga belajar untuk membentuk masyarakat kita secara utuh dan menolak setiap adanya istilah minoritas secara diskriminatif. Mari kita bersama hidup sebagai seorang sahabat secara adil dan makmur. Sebagai warga negara yang baik, Yosef dan Maria pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Betlehem, berikan pintumu, Kyrie eleison, dalam gelap ku berharap, lihat Dia yang ku bawa, Yesus dan Maria. Malam dingin tiada cahaya, Kyrie eleison, beri kami pernaungan agar tiada kedinginan, Yesus dan Maria. Ketika mereka tiba di kota Betlehem, Yosef, perutku mulai sakit. Nampaknya kita harus mencari tempat untuk berhenti karena bayi ini nampaknya akan segera lahir. Ya Maria, mari kita mencoba mencarinya bersama-sama. siapakah Kami berdua mau apakah kami Yosef dan Maria mau menumpang satu malam
Tak bolehlah. Oh kasihanilah. Biar satu malam kami tidak luluskan. Maaf, kami tidak punya tempat untuk kalian yang miskin dan lusuh seperti ini. Pergi, jangan mengotori rumahku. Ayo cepat pergi. Sudah tak tahan mataku melihat kalian di sini. Ayo, cepat pergi. Pergi ya. Ternyata kedatangan Tuhan tidak selalu disambut dengan sukacita karena kurangnya pengenalan kita akan Tuhan. Kita sering memikirkan Tuhan sesuai dengan cita-cita dan harapan kita. Kalau keinginan kita terkabul, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau keinginan dan harapan kita tidak terkabulkan, maka kita mulai mengeluh, cenderung mempersalahkan, bahkan marah kepada Tuhan. Malam gelap ini mengajak kita untuk makin sadar bahwa Tuhan sering datang dan menjumpai kita dalam setiap peristiwa hidup kita, bahkan dalam situasi yang tidak disangka-sangka. Siapakah Kami berdua mau apakah? kami Yosef dan Maria mau menumpang satu malam. Tak bolehlah. Oh kasihanilah. Biar satu malam kami tidak luluskan. Apa? Orang miskin mau menginap di rumah saya? Dadoi. Dah harta. So miskin mau menginap di rumah. Kajau. Hei. Pingin mengganggu waktu tidur saja dan jangan mengotori rumah saya yang indah ini. Cepat pergi. Tidak tahan mata saya memandang kalian berdua ada di sini. Cepat pergi. Kalian tidak dengar apa yang saya katakan. Cepat pergi. Cepat pergi. Pergi. Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita. Tetapi kita sering tidak punya waktu untuk mencari dan menemukan Dia dalam hidup. Kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri saja. Untuk eksis di media sosial, kita selalu punya waktu dan cara, bahkan bisa berlama-lama untuk sesi foto
dan TikTok bersama. Untuk pesta pora dan undangan, kita bersedia datang, biar cuma stor muka dan baking kotor piring. Tetapi untuk berdoa, membaca, dan merenungkan kitab suci, berdevosi, bahkan perayaan Ekaristi hari Minggu nanti kalau sempat. Tuhan selalu punya waktu untuk kita. Maka sediakanlah selalu waktu itu untuknya. Siapakah Kami berdua mau apakah kami Yosef dan Maria mau menumpang satu malam. tak bolehlah Oh kasihanilah biar satu malam kami tidak luluskan. Maaf, kami tidak punya waktu dan tempat untuk kalian yang lusuh dan miskin seperti itu. Apa? Orang miskin menempati rumah saya, punya uang, punya harta, pergi mengganggu waktu istirahatku saja dan jangan mengotori rumahku ini. Pergi, ayo cepat pergi. Tidak tahan mata saya melihat kalian ada di sini. Pergi. Tidak bisa, ayo cepat pergi. Dasar miskin. Hei, dia miskin. Dia miskin. Dia miskin. Sulit, ya sangat sulit bagi Maria dan Yosef untuk mencari penginapan. Banyak lontaran kata-kata hina pada mereka karena keadaan mereka. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sering mengasihi dan peduli terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan tangan kita, terutama kaum miskin dan kaum papa? Apakah kita membawa hangat dan eratnya kasih persahabatan Kristus bagi sesama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan? Ya Maria, tidak ada yang mau menerima kita yang miskin ini. Saya lelah. Tetapi bagaimana dengan keadaanmu? Yosef, perutku sudah tidak tahan lagi. Bayi di kandungan ini akan segera lahir. Nampaknya kita harus mencari tempat untuk berhenti karena bayi ini akan segera lahir. Oh Maria, aku sayang kepadamu. Apapun akan saya lakukan. Kalau begitu, kita cari tempat apa saja yang bisa kita gunakan
untuk tempatmu bersalin. Ya Maria, lihat di sana ada sebuah gua yang bisa kita gunakan. Kamu tidak masalah kan? Iya Yosef, apa saja, karena bayi ini akan segera lahir. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hati kita sombong dan keras, bukanlah ruang yang layak dan pantas untuk menyambut kedatangannya. Hanya mereka yang lemah lembut dan rendah hati dan yang mengandalkan Tuhan yang akan menemukan dan merasakan karya-karya Tuhan itu dalam hidupnya. Mereka yang dengan tekun setia melaksanakan tugas-tugasnya walaupun kecil seperti hati para gembala. Lihat gambar. Kak, pengen sekali nih malam. Kak, pengen sekali nih malam. Anak-anak oke, banyak mulu sekali Kita 10-an tahun ada menikmati pekerjaan ini, bahkan tuari pernah lebih dingin dari yang aja rasakan. Mar, iyo Kak, kita merasakan ada hal lain di tempat ini. Apa terjadi? Sama ada yang lain, no? Sudah, tenang. Ada kakak di sini. Mari turun. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Ngoni ada dengar tuh malaikat ada bilang? Ada. Mari torang mau pergi Bethlehem, mau pilih apa yang terjadi di sana. Jangan lari. Kasih Allah juga bisa diwartakan dengan kesediaan kita untuk menjadi teman dan sahabat bagi saudara-saudari kita yang menjadi korban pelecehan seksual, peredaran obat-obat terlarang, pemutusan hubungan kerja, diskriminasi, bencana alam, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Kasih Allah yang hadir dalam peristiwa Natal ini memanggil kita untuk peduli pada sesama yang menderita, karena apa yang kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang sedang menderita atau mengalami kehinaan, kita lakukan juga untuk Allah. Berlandaskan iman yang teguh dan kasih yang tulus, kita bersama-sama dapat menumbuhkan harapan dan semangat untuk kembali melangkah dan berjuang meraih mimpi-mimpi yang mungkin telah hilang. Berani berpihak kepada korban juga merupakan jalan kasih yang perlu kita tempuh saat ini, manakala masih banyak orang yang hanya jadi penonton saat sesamanya menderita atau sengaja menutup mata agar hidupnya tetap aman dan nyaman. Teladan orang Samaria yang tergerak oleh belas kasih untuk menolong korban perampokan perlu dihidupkan dan diwujudkan dalam keseharian kita. Kehadiran Sang Kasih sejati yang menyelamatkan kita harus terus wartakan. Berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai karya manusia seharusnya dimanfaatkan untuk memuliakan Allah dengan membangun tata kehidupan bersama yang penuh kasih. Media sosial sebagai bagian dari kemajuan ini menawarkan jalan-jalan menarik untuk mewartakan kasih Allah. Marilah kita menuliskan pendapat, renungan, dan khotbah yang menyejukkan dan mendamaikan hati banyak orang. Kita mengunggah foto-foto tentang keindahan hidup bersama di tengah aneka perbedaan, atau membuat film-film pendek yang menginspirasi orang untuk peduli kepada orang lain serta alam sekitarnya. Kita mengisi ruang publik dengan kesejukan dan kedamaian guna menyebarluaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kesederhanaan, dan kebersamaan. Marilah kita juga berani melawan ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat merusak kerukunan hidup bersama. Dalam terang Natal ini, kita diajak untuk semakin bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, semakin kreatif dalam mewartakan kasih Allah, semakin setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika di dunia maya, sehingga kasih Allah semakin terpancar dan damai sejahtera semakin nyata.
Jalan-jalan kreatif yang ditawarkan oleh media sosial sudah sepantasnya kita manfaatkan sebagai sarana pewartaan sehingga mampu menggerakkan banyak orang untuk menjadi duta-duta kasih dan pelopor perdamaian di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga dalam menyambut dan merayakan hari Natal ini, kita sungguh merasakan kasih-Nya. Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia juga selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah. Dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang mungkin. Mari kita sambut sukacita Natal ini dengan maklumat Natal. Umat berdiri. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan
Mari kita berlutut. Ya Allah Raja kami bersyukur karena Engkau berkenan berada di antara dan beserta kami dengan menjadi manusia dalam diri Kristus Putramu. Dialah Immanuel. Pandanglah kami yang bersembah sujud kepada Yesus di depan kandang Natalnya. Kami ingin mengungkapkan iman kami dengan teguh hati, seraya memohonkan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas kandang Natal Yesus Kristus ini, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, yang telah sudi datang ke tengah-tengah kami, bersatu dan merajai hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menyambut masa Natal kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini dengan sukacita bersama para malaikat. Puji syukur nomor 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia, penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Hari ini lahir Kristus, Juru Selamat dunia. Bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Dan gembala pun pergilah kota Daud arahnya. Mari kita pun memuji dan bernyanyi tak henti. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal. Sukacita Natal menghadirkan kita di tempat ini untuk lebih lagi mengalami keselamatan yang berasal dari Tuhan. Maka marilah di awal peran ini kita menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji dan memuliakan Allah Tritunggal dengan madah Gloria atau kemuliaan. Gloria in excelsis Deo.
Marilah kita berdoa. Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan kadar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekelaman Median. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus